24 Agustus. Untuk itu eh, perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan aplikasi pendataan calon peserta TKA. Untuk laman pendataan calon peserta TKA tahun 2025, Bapak Ibu nanti dapat mengaksesnya melalui alamat di tka.kemendikdasmen.go.id yang nanti akan kita buka per tanggal 24 Agustus tahun 2025. Kemudian pada laman tersebut nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang tadi sudah mungkin Mas Suryo sudah menjelaskan lengkap ya terkait dengan alur prosesnya. Mungkin saya skip saja untuk bagian ini. Eh, Kemudian nanti kita akan membagikan user dan password ya untuk masuk ke laman pendataan TKA ini. Nanti kita akan bagikan untuk provinsi, kabupaten kota maupun satuan pendidikan. Jadi untuk provinsi nanti kita akan bagikan untuk dinas provinsi, kemudian Kanwil Kemenak, kemudian untuk BPMP dan BPMP, kemudian kabupaten kota nanti kita akan bagikan juga untuk cabang dinas maupun dinas kabupaten dan kantor Kemenak kabupaten. Kemudian nanti untuk satuan pendidikan mungkin yang akan membagikan itu sesuai dengan kewenangannya. Mungkin nanti bisa dibagikan oleh cabang dinas maupun dinas pendidikan provinsi seperti itu. Kemudian untuk username passwordnya nanti akan kita sampaikan ya melalui tim teknis yang sudah kita data sebelumnya ya. Nanti kita akan broadcast ke email tim teknis yang sudah terdaftar ya. Nah, kemudian ini setelah laman tka.kemendikdasmen.go.id dibuka, nanti halaman depan yang akan tampil seperti ini. Jadi di situ ada informasi singkat terkait dengan TKA. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan TKA, Bapak Ibu tinggal klik selengkapnya, nanti akan diarahkan ke web informasi TKA yang di sana nanti akan ada informasi terkait dengan peraturan-peraturan TKA dan lain sebagainya. Karena kalau di web ini khusus manajemen TKA dan pendataan ya. Kalau untuk informasi nanti akan diarahkan ke web informasi terkait dengan TKA. Kemudian nanti di halaman dashboard juga akan ada statistik nanti baik itu statistik pelaksanaan maupun statistik pendaftaran ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta login ke laman TKA. Baru setelah login Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama untuk laman pendataan TKA. Nah, seperti biasa nanti di sini ada beberapa navigasi ya di sebelah kiri. Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ANBK mungkin sudah lebih paham ya terkait dengan aplikasinya. Jadi ada beberapa bagian sebelah kiri nanti yang harus Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan alur yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Suryo. Kemudian di bagian tengah juga nanti akan ada informasi terkait info-info terbaru eh, di laman TKA. Kemudian di sebelah kanan juga itu ada kontak-kontak yang bisa dihubungi ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai eh, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis Kemenag provinsi, tim teknis cabang dinas itu nanti akan memasukkan data tim teknisnya sehingga nanti kalau misalnya satuan pendidikan ada kesulitan terkait dengan pendaftaran dari satuan pendidikan bisa langsung mengkontak Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya langkah pertama sebelum mendaftarkan peserta tentunya Bapak Ibu harus memperbaharui dulu data-data pendukungnya. Misalkan eh, di data provinsi Bapak Ibu harus memperbaharui dulu misalkan nama dinasnya, nama kadisnya seperti itu. Sehingga nanti pada saat pencetakan dokumen seperti DNT dan lain sebagainya itu datanya sudah sesuai apa yang a- ada yang tercetak di dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Kemudian selain data tersebut ada juga data satuan pendidikan. Nah, untuk satuan pendidikan yang
belum terakreditasi, nanti di bagian paling bawah, jadi di dua kolom paling bawah itu nanti satuan pendidikan harus mengisi satuan pendidikan pelaksananya, karena untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi itu harus menginduk ke satuan pendidikan lain. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih akan menginduk kemana seperti itu. Kemudian nanti data-data lain juga harus dilengkapi oleh satuan pendidikan. Itu. Nah, setelah memperbaharui data satuan pendidikan, nanti satuan pendidikan akan melakukan import data. Ini proses import data. Jadi import data ini datanya kita ambil dari PD Data, kita masukkan ke laman pendataan TKA ini. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mengimport langsung eh, beberapa sekolah sekaligus ya. Nanti tinggal di checklist saja. Misalkan mau langsung seluruh satu kabupaten juga bisa. Nanti tinggal di checklist, kemudian diklik import data. Nanti biodata pesertanya akan langsung masuk ke eh, laman pendataan TKA ini. Nanti di setiap satuan pendidikan itu akan muncul jumlah total biodata tingkat peserta tingkat akhirnya. Nah, untuk nanti pada saat pendaftaran itu akan kita kunci ya untuk semester ID-nya di 2025-1 ya. Ini karena masih uji coba, kita masih mengambil data otomatis yang terbaru saja. Tapi untuk nanti kita akan kunci di semester ID 2025-1. Supaya kita akan mengambil sesuai dengan semester ID sekarang. Kemudian setelah datanya masuk gitu ya, data peserta tingkat akhirnya masuk, nanti dari satuan pendidikan itu akan mencetak surat pernyataan. Itu nanti akan ada di menu pendaftaran peserta. Jadi menunya satu ya, pendaftaran peserta, tapi di menu tersebut akan menjadi eh, dua fitur ya, nanti yaitu untuk mencetak surat pernyataan dan untuk mendaftarkan peserta. Untuk mencetak surat pernyataan nanti bisa langsung banyak ya, misalkan mau eh, per kelas atau misalnya langsung semua juga bisa. Nanti tinggal di checklist, kemudian dicetak surat pernyataan. Nah, setelah itu maka akan muncul format surat pernyataan yang sudah kita siapkan. Format surat pernyataannya seperti ini, nanti akan ada identitas peserta, kemudian identitas satuan pendidikannya, kemudian akan ada checklist untuk keikutsertaan TKA. Nanti peserta akan menceklis salah satu, kemudian di bagian bawahnya itu akan ada beberapa checklist untuk mata pelajaran pilihan sebanyak 19. Nanti eh, peserta harus menceklis dua mata pelajaran pilihan. Kemudian setelah itu nanti peserta dan juga orang tuanya itu harus menandatangani surat pernyataan tersebut, gitu ya. Nah, baru setelah ditandatangani surat pernyataannya diserahkan kembali ke satuan pendidikan, nanti operator pendataan satuan pendidikan akan melakukan pendaftaran peserta tersebut ke laman pendataan TKA. Nanti eh, tampilannya seperti ini. Eh, Nanti operator satuan pendidikan akan menandai peserta itu akan ikut atau tidak, kemudian akan memilihkan mata pelajaran pilihan sesuai dengan pilihan yang tertera pada eh, format surat pernyataan seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah proses pendaftaran selesai, nanti satuan pendidikan harus mengunggah foto peserta, ya, harus mengunggah foto peserta. Itu ada di menu foto peserta. Nanti untuk formatnya dalam bentuk JPEG ya, JPEG dengan dinamai NESN. Nanti kemudian di zip, misalkan nanti tadi sudah dikumpulkan, misalkan ada 50 orang peserta yang daftar. Nanti sebanyak 50 foto tersebut dikumpulkan di dalam satu folder, kemudian di zip. Setelah itu baru diunggah ke laman pendataan TKA. Tuh. Nanti ini menu
uploadnya seperti ini. Kemudian untuk formatnya ini ada di bagian pojok kanan bawah ya. Ya. Kemudian setelah mengupload foto peserta, nanti satuan pendidikan nanti dari eh, petugas pendataan provinsi itu akan melakukan pencetakan dan pendistribusian DNS seperti itu. Nanti format DNS-nya seperti ini. Nanti di situ ada identitas peserta seperti NSN, nama peserta, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian ada juga nanti mata pelajaran pilihan yang sudah didaftarkan oleh satuan pendidikan. Nanti bagian di bagian kanannya ada kolom untuk verifikasi peserta. Nanti peserta bisa tanda tangan di situ. Kemudian setelah semua peserta tanda tangan, nanti baru Kepala Satuan Pendidikan akan menandatangani DNS tersebut untuk melakukan verifikasi. Tuh. Selanjutnya, setelah DNS terverifikasi, selanjutnya itu nanti dari pengelola pendataan provinsi akan melakukan generate nomor peserta. Setelah dilakukan generate nomor peserta, baru akan dicetak DNT. Nanti format DNT-nya seperti ini yang sudah ada nomor pesertanya. Eh, Kemudian nanti Satuan Pendidikan akan mengunggah SPTJM dengan lampiran DNT yang sudah didistribusikan. Itu. Ini contoh format SPTJM yang nanti akan dicetak oleh Satuan Pendidikan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Sebagai catatan nanti apabila sekolah tersebut belum terakreditasi nanti yang akan menandatangani yaitu Satuan Pendidikan pelaksananya yang tadi sudah dipilih di menu Data Master Satuan Pendidikan. Kemudian yang terakhir eh, yaitu nanti dari pengelola pendataan provinsi itu akan melakukan pencetakan kartu peserta ujian, gitu ya. Kartu peserta ujian yang nanti akan didistribusikan ke satuan pendidikan. Nah, seperti itu rangkaian proses pendaftaran peserta TKA dimulai dari pembaharuan data satuan pendidikan, pemilihan sekolah pelaksana, kemudian import biodata dan pendaftaran ya seperti itu rangkaiannya. Kemudian selanjutnya untuk proses pembaharuan data TIK itu masih sama ya dengan fitur yang ada di ANBK nanti itu melalui fiturnya melalui menu eh, pembaharuan data infrastruktur ya nanti ada di laman pendataan TK ini juga seperti itu. Untuk fitur-fitur lainnya itu masih sama dengan yang ada di laman ANBK seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan laman pendataan TKA. Saya kembalikan ke bagian ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Surya.